Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya. Dan ya, ini terakhir kali kita update untuk Bitcoin dan Ethereum. Nanti coba kita bahas lagi untuk kelanjutan Bitcoin dan Ethereumnya. Sementara itu untuk news event di hari ini ya, ini itu nantinya ada FOMC Member Speak lagi jam 7 malam. Dan juga ada job opening jam 9 malam. Jadi bisa di prepare untuk news event yang akan keluar malam ini teman-teman ya, di awal-awal bulan Oktober. Apakah nanti akan jadi Oktobul atau Oktober teman-teman? Oke. So ya, jadi kita bahas lagi untuk Bitcoin ini adalah outlook terakhir ketika memang dia bergerak dalam sebuah channelnya ya, retest ke box merah di sekitaran 26.600-an di sini ya, dan untuk naik. Dan ya, saya pribadi kemarin ada infokan ketika memang dia naik ya, at least retest dulu. Tapi ya, yang di sini kita dapati adalah dia bahkan hit sampai ke next target area kedua di sekitar 28.500-an dolar ya. So di situ adanya rejection, akhirnya dia retest lagi nih ke box putih di 27.400-an dolar. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Ketika dia udah di sini break, retest ya, kemudian di sini juga sempet ngetes bagian atasnya, dan sekarang ini posisinya retest. Secara overall kalau dilihat seperti ini ya masih uptrend ya. Kita bisa lihat kalau secara jangka pendek daily-nya ya, di sini high, higher high ya, ini low, ini potentially lower low teman-teman ya. Jadi palingan kalau misalkan untuk pose saat ini adalah retest yang menurut saya menjadi key level atau area yang benar-benar penting untuk si Bitcoin ya, bisa stay holding di atas 27.400-an dolar untuk dia at least bisa retest lagi nih ya, retest lagi, ngetes 28.500-an dolar ini. Nah, ini menjadi concern untuk Bitcoin saat ini. Apakah memang ketika dia retest lagi akhirnya mampu break ya, mampu break untuk ngejar 29.500-an dolar di sini ya. Ini menjadi PR untuk si Bitcoin. Jadi untuk posisi saat ini adalah area retestnya 27.400-an. Kemudian di previous high-nya yang harus mampu di break adalah 28.500 untuk ngejar next target di 29.500, 29.600 dolar ya untuk Bitcoin secara daily-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara overall-nya ya, di sini secara overall-nya memang dia masih bergerak di dalam sebuah sebentar downtrend teman-teman. Kita pakai brush nih ya, di sini high, slightly higher high ya, kemudian di sini lower high, and then di sini masih potensi lower high teman-teman. Kalau memang dia ketahan di sekitar area yang tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, untuk potensi atau yang lainnya di sini kita bisa lihat juga di sini atau potensi terbentuk yang namanya head and shoulder. Ini masih probabilitasnya masih bisa terjadi ya. Di sini untuk shouldernya dan ini untuk bagian headnya. Jadi bisa aja dia push lagi ke 28.500 atau bahkan di 29.600 dolar hanya untuk create yang namanya head and shoulder sebelum dia turun lebih dalam lagi. Nah, ini menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman juga. Ini another outlook juga, dan ya ini bisa dipertimbangkan lah adanya potensi lagi terbentuk yang namanya head and shoulder, dan ya dia hanyalah sekedar retest sebelum lanjut turun. Jadi mungkin kalau kita lihat dia break seperti ini bisa aja untuk lanjut naik sekali lagi, ngetes beberapa area resisten ini sebelum akhirnya terkena rejection teman-teman ya. Jadi palingan itu secara daily yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini si Bitcoin. Meanwhile kalau kita lihat secara hourly-nya, nah ini secara hourly-nya dia udah mampu break ya. Kemarin ini mendapatkan rejection dari box putih yang terakhir dibahas di hari Sabtu Minggu itu ya, di 27.200 dolar. Ini sempat rejection ya, retest lagi mendekati EMA 200 nih secara time frame 15 menit atau kecilnya ya. Coba kita geser ke time frame 1 jam aja. Nah, di sini ya. Dia retest terhadap EMA 55, kemudian mendapatkan reaction ya yang cukup powerful sampai 28.500 dolar. Kemudian rejection juga strong datang dari area situ, dan ketika retest ya, retest kembali masuk lagi ke box putih ini yang sebelumnya menjadi resisten waktu di hari Sabtu Minggu ya. Di sini dia retest lagi dan sekarang posisinya mendapatkan reaction lah ya, walaupun memang dia masih ketahan di bawah EMA 55 secara time frame 1 jamnya. Nah, kalau misalkan melihat kondisi seperti ini, penurunan yang cukup drastis seperti ini, kita bisa gunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya ya, potensi swing low terakhirnya. Maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan kalau kita lihat golden ratio ini pun ya, secara zonasi sebelumnya ini mendapatkan rejection juga nih di sini tuh ya, dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Kita bisa lihat di sini tekanan seller itu datang juga. Sebenarnya saya ganti pakai arrow biar lebih enak. Di sini datang ya, tekanan seller datang juga.
Kemudian di area sini juga nah di sini juga tuh ya, kita bisa lihat ketika dia drop, retrace sedikit, drop lagi, retrace sedikit, turun lagi gitu ya. Jadi ini menjadi area concern yang bisa diperhatikan atau diwaspadai untuk saat ini itu di sekitar 27.900 sampai di 28.100 dolar. Sekitar range area itu, ini sekali lagi bisa diperhatikan atau diwaspadai ketika memang nanti momentum si Bitcoin ini tetap berangsur mengalami kenaikan, tapi kenaikannya pun bertahap atau terbata-bata seperti ini ya prosesnya. Makin lama makin slowing down ya, bikin tail candle ke sekitaran sini. Another rejection mungkin bisa dimanfaatkan untuk si Bitcoin bisa drop lebih bawah lagi ya. Jadi sekali lagi dari low time frame-nya pun teman-teman bisa pantau apakah nanti pemantulannya itu agresif atau malah pemantulan yang terjadi dari level 27.200 dolar ini ya cenderung lebih korektif ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah kalau misalkan area ini mampu dijebol, ini ada suara pesawat teman-teman ya, sorry ya. Oke. Nah kalau misalkan area box warna hijau ini mampu dijebol ya, next area target yang bisa diperhatikan atau diwaspadai adalah area ini, previous high-nya dia ya. Ini di sekitar area 28.300-an sampai 28.500-an dolar. Ini menjadi dua area concern untuk si Bitcoin posisi saat ini. Apakah memang dia retest lagi di antara dua area ini? Dan balik lagi, kalau kita pantau secara time frame 1 jamnya, itu mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian untuk lebih memantau momentumnya. Apakah memang dia udah mulai slowing down untuk mungkin another correction lagi, atau mampu reclaim dengan pemantulan yang lebih powerful dari sisi buying powernya. Ya palingan itu untuk pembahasan si Bitcoin. Minimal kalau kita lihat untuk si Ethereum ini terakhir saya bahas juga sekitar 1 harian yang lalu ya. Untuk Ethereum-nya sendiri, ini saya ada proyeksikan ketika memang dia hit di sekitar area ini box putih, plus juga di sini ada EMA 200 teman-teman ya, di sekitar range 1730-an, dan ya di sini mendapatkan another rejection, tapi rejectionnya strong teman-teman ya. Di sini malah ngebentuk bearish engulfing malah ya. Dia retest masuk lagi kandang di box hijau, malah tail candle tuh sampai 1.636 dolar ya. Itu diantara retracement atau Fibo 0,6 sampai 0,5 yang di sini kita bisa, atau saya tandain tuh ya tail candle-nya. Dan ya di sini memang ekspektasinya ketika dia turun itu lebih slowing down ya, mungkin terbentuk sebuah pattern atau beberapa wave gitu ya sebelum dia adanya pemantulan. Cuman untuk problemnya saat ini adalah, ini coba akan saya hapus dulu ya. Ini coba saya akan hapus juga panahnya juga. Oke. Problemnya adalah di sini rejectionnya itu strong banget untuk Ethereum ya teman-teman di sini secara daily-nya. Nah maka kita akan pantau kembali ke hourly seperti time frame 1 jamnya. Ketika memang dari area sini ya momentumnya dari sellernya itu signifikan datangnya, kemudian untuk dari buying powernya bertahap-tahap atau berangsur-angsur ya, sama seperti untuk si Bitcoinnya ya, di sini malah terbentuk rising wedge atau bearish pattern lainnya. Ketika memang sudah breakdown gitu ya, retest mungkin bisa dimanfaatkan ketika posisi retestnya ya. Balik lagi seperti itu, balik lagi dipantau untuk momentumnya dari buyingnya seperti apa ya, dari buyersnya lah, sorry. Kita bisa gunakan juga dari bantuan kaki Fibo dari swing high terakhirnya di sini ya ke swing low terakhirnya. Maka ya ini beberapa golden ratio-nya. Sekali lagi ya, di sini ada secara time frame 1 jam EMA 55 ya, plus kalau saya extend juga kita marking menggunakan rectangle di sekitaran area sini sebelumnya menjadi area resisten ya. Sebentar saya ganti dengan box warna merah. Nah di area sini teman-teman ya, di sini 1 2 3 dan di sini terakhir kali juga red candle besar muncul. Jadi kalau misalkan harga atau price mulai bertahap berangsur-angsur naik masuk ke sini ya, another rejection retest mungkin bisa dimanfaatkan untuk si Ethereum balik kandang ke sekitaran 1.650-an dolar ya. Dan ya untuk area ini berbeda, kalau misalkan dari area sini dia mampu reclaim ya, dia mampu reclaim dengan cukup powerful ya, kemudian retest, ini probabilitas cukup besar untuk ngetes lagi ke previous high-nya di sekitar 1.730-an dolar ya. Jadi ini menjadi area kunci atau key level untuk si Ethereum saat ini di sekitar area 1.680-an sampai 1.700 dolar ya. Jadi palingan itu untuk update mengenai si Ethereum. Memang dia udah hit lagi area target correction dan rejection dari resisten yang sudah saya sampaikan di video terakhir. Cuman memang balik lagi, penurunannya pun agresif teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu concern untuk si Ethereum saat ini. Bisa aja kenaikannya hanya terbatas sebelum dia lanjut turun lagi. Dan ya balik lagi,
bisa di prepare untuk beberapa news event di malam ini yang akan rilis dan speak dari FOMC member jam 7 dan ini jam 9 malam. Ya, jadi paling itu update untuk seputar si Bitcoin dan juga Ethereum ya, hopefully bisa terbantu dan waspada kenaikannya. Kalau misalkan terbatas bisa rejection untuk lanjut turun, tapi kalau misalkan cukup powerful ketika dia retest di key levelnya ya secara hourly-nya mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.